Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Irwan Firdaus Uno kembali lagi ke hadapan Anda sekalian. Pada video kali ini saya ingin berbicara tentang bahwa bisnis travel itu gak ada matinya, ya. Sebagai buktinya, pada saat pandemi ini sebenarnya bisnis travel itu pun masih tetap jalan, kecuali ketika bisnis travel mulai dilakukan pembatasan, ya. Jadi saya masih ingat ketika masih awal-awal pandemi, ya, orang masih juga banyak yang ingin bepergian, jangankan di dalam negeri, bahkan ke luar negeri sekalipun masih banyak orang yang ingin bepergian, gitu ya. Tetapi kemudian bisnis travel menjadi tidak terlalu bisa bergerak ketika pembatasan-pembatasan mulai diberlakukan, ya. Jadi perbatasan atau border antar negara itu mulai ditutup misalkan, ataukah orang dari luar maupun orang dari dalam masih bisa keluar itu dengan berbagai macam persyaratan, ya. Jadi yang ingin saya katakan kepada kalian semua bahwa bisnis travel sebenarnya nggak ada matinya. Kenapa? Karena traveling, ya, tour and traveling itu adalah sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi sebagian besar manusia, ya. Apakah itu jadi mereka membutuhkan traveling dengan berbagai macam alasan. Bisa jadi mungkin pertama karena kebutuhan pekerjaan, ya. Jadi apakah itu berhubungan dengan pekerjaan dari perusahaan tempat dia bekerja, ataukah pekerjaan yang berhubungan dengan bisnisnya, ya. Jadi bagi mereka yang bergerak dalam bisnis travel ini, orang-orang yang bepergian dengan alasan pekerjaan itu adalah sebuah pasar yang besar, ya. Nah, terbukti sejak adanya pandemi ini, karena dilakukan pembatasan, maka bisnis travel pun juga akhirnya agak menurun. Tetapi itu membuktikan sebenarnya bahwa bisnis travel itu punya potensi yang sangat besar, karena kebutuhan orang untuk bepergian itu senantiasa ada, seperti itu, ya. Jadi orang membutuhkan untuk bepergian atau traveling berhubungan dengan pekerjaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi juga itu berhubungan dengan hal-hal yang lain, misalkan pendidikan, ya. Jadi dulu ketika saya masih bekerja di sebuah perusahaan travel yang besar, ya, saya kemudian mengeluarkan ide kepada perusahaan bahwa kenapa kita tidak membuat sebuah divisi yang khusus menangani masalah orang-orang yang ingin bepergian dengan tujuan pendidikan, ya. Saya juga pernah membawa sebuah grup dari universitas beberapa kali sebenarnya, itu dengan tujuan untuk mengunjungi universitas yang lain yang ada di luar negeri, ya. Nah, ini berarti bahwa kebutuhan orang untuk bepergian dengan tujuan pendidikan itu adalah tersedia seperti itu, dan ini menjadi pasar yang besar juga buat bisnis travel, ya. Hal yang lain adalah orang mungkin butuh untuk bepergian dengan tujuan kesehatan, ya, tujuan berobat misalkan ke negara lain, ya. Mungkin di negara tertentu, misalkan kalau yang di dekat-dekat kita ada beberapa rumah sakit di Singapura, terutama juga di Malaysia, bahkan ada juga yang di China, di Hong Kong, ya, sampai ke Jepang misalkan, yang ternyata dikenal, ya, untuk pengobatan jenis penyakit tertentu, ya, yang mungkin di Indonesia sendiri belum tersedia, ya. Oleh karena itu orang-orang bisa bepergian dengan tujuan kesehatan, ya, seperti itu. Kemudian hal yang lain masih banyak. Dan terutama tentu saja adalah untuk tujuan pleasure, ya, untuk mendapatkan hiburan misalkan, atau untuk mendapatkan kesenangan, ya. Jadi liburan itu sudah menjadi kebutuhan juga buat manusia, ya. Saya terus terang semenjak pandemi ini itu banyak bertemu dengan teman-teman yang selama ini memang setiap tahun, ya, kurang lebih paling sedikit 2 kali lah, ada yang sampai bahkan 4 kali, itu memang sudah menjadwalkan liburan, ya, paling nggak untuk liburan keluarga, oke. Yang selama ini misalkan mereka biasanya liburan ke luar negeri, tetapi karena adanya pembatasan bepergian selama pandemi ini, akhirnya mereka
tetap saja bepergian, tetapi untuk di kawasan domestik saja. Ada yang juga mencari lokasi-lokasi liburan yang mungkin tidak harus naik pesawat, ya, cukup di dalam pulau yang sama, di mana objek tersebut bisa didatangi dengan menggunakan mobil misalkan, ya. Jadi yang ingin saya katakan sekali lagi kepada teman-teman sekalian bahwa bisnis travel memiliki peluang yang sangat besar, dan insya Allah bisnis ini akan senantiasa bertahan, ya. Dan juga bisnis ini begitu begitu penting sebenarnya bagi kemajuan sebuah negara. Karena apa? Karena bisnis travel memiliki multiplier effect yang sangat tinggi. Apa yang dimaksud dengan multiplier effect, ya? Multiplier effect itu artinya dia memiliki pengaruh kepada industri yang lain, ya. Ambil contoh misalkan ketika kalian misalkan suatu saat bergerak untuk berkonsentrasi terhadap pasar inbound, ya. Jadi nanti kalau kalian misalkan ikut kursus yang kita sediakan, kalian akan belajar semua hal-hal detail mengenai bisnis travel ini. Ada yang disebut dengan pasar inbound. Pasar inbound itu adalah bisnis travel yang menargetkan tamu atau wisatawan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Adapun lawannya dari Indonesia ke luar negeri, sebagaimana yang selama ini saya lakukan, itu kita sebut dengan outbound, ya. Nah, ketika misalkan kalian berkonsentrasi terhadap pasar inbound, ya, misalkan yang paling populer selama ini kan dan terkenal di seluruh dunia kan adalah destinasi Bali, seperti itu, ya. Nah, misalkan kalian memutuskan untuk menjual paket-paket yang datang ke Bali, seperti itu. Nah, di dalam satu paket tour itu kan ada komponen pertama tentu pesawatnya. Oke. Yang kedua, ketika tamunya baru saja mendarat, tentu dia akan dijemput dari bandara, kemudian dia akan diantar menuju ke tempat akomodasinya. Maka ini saja sudah mempengaruhi industri maskapai penerbangan, ya. Kemudian yang kedua juga industri atau perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa antar jemput atau transportasi, ya. Kemudian yang ketiga tentu bisnis akomodasi seperti hotel, ya, dan lain-lain, bahkan sampai dengan villa, apartemen dan seterusnya, ya. Nah, selama si tamunya menginap atau berlibur di Pulau Bali, tentu itu dia akan memerlukan makan, ya. Tentu ini akan berpengaruh terhadap bisnis restoran. Dia juga mungkin akan mengunjungi banyak objek wisata ataukah mungkin theme park misalkan, taman bermain. Ini semua akan berpengaruh. Dan kalian bisa hitung berapa banyak orang yang terlibat di dalamnya dalam melayani tamu tersebut, ya. Oleh karena itu kita bisa melihat, bahkan saya sendiri menganalisa bahwa ekonomi negara manapun di saat pandemi ini itu sangat terlihat pengaruhnya ketika pariwisatanya di stop, ya. Sekali lagi saya bilang, saya ini adalah saya bergerak atau spesialisasi destinasi saya itu adalah Jepang selama ini, ya. Dan saya memperhatikan menurut data yang terakhir yang sebelum pandemi sekitar 2019 akhir, jumlah wisatawan yang masuk ke Jepang itu sekitar 32 juta orang dalam setahun. Dan bagi Anda yang pernah ke Jepang, kita bisa melihat betapa wisatawan tersebut membawa pengaruh yang luar biasa terhadap kemajuan ekonomi Jepang, ya. Mulai dari sektor transportasinya, ya. Bagi Anda yang pernah ke Jepang, Anda pasti akan sangat menikmati bagaimana kita bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan transportasi yang sangat-sangat lancar, terintegrasi, ya. Kita bisa mendapatkan transportasi tersebut dengan mudah, belum lagi informasinya, ya, kapan kedatangannya, kapan keberangkatannya dan seterusnya, ya. Belum lagi industri akomodasi misalkan, hotel-hotelnya, ya. Bahkan Jepang itu sampai berinovasi berhubung di mereka itu tidak tersedia
lahan yang luas, maka mereka berinovasi dengan membuat kapsul hotel ya di kota-kota besarnya. Dan itu ternyata menjadi sangat populer di seluruh dunia. Oke, dan beberapa negara, bahkan di negara kita di Jakarta, saya nggak tahu kalau di Surabaya ya, intinya di Jakarta sendiri di bandara itu sudah tersedia hotel kapsul ya, dan juga di beberapa negara yang lain. Oke, jadi saya bisa melihat betapa industri pariwisata itu mempengaruhi banyak hal, dan sampai hari ini pun juga ya pemerintah Jepang sendiri itu berupaya bagaimana supaya industri pariwisatanya bisa cepat terbuka kembali. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Pengaruhnya sangat luar biasa. Kita bisa lihat misalkan di Pulau Bali ya. Bahkan saya menonton beberapa video dari YouTuber yang banyak beredar, orang-orang asing yang YouTuber yang banyak meliput tentang pariwisata Indonesia atau lokasi-lokasi di Indonesia saat ini, itu memperlihatkan betapa Bali sekarang seperti kota hantu seperti itu ya di banyak lokasi wisatanya. Kenapa? Karena tidak ada tamu yang datang. Oke, jadi begitu besarnya pengaruh dunia pariwisata terhadap ekonomi sebuah negara. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, sebenarnya industri pariwisata atau bisnis travel itu tidak akan pernah mati. Saat ini pun juga sebenarnya tidak mati, hanya karena bisnis travel ini memang sekarang sedang dilakukan begitu banyak pembatasan, sehingga ya saya selalu mengistilahkan bahwa sekarang ini bisnis travel sedang tiarap. Oke? Tetapi sekali lagi seperti di video saya sebelumnya, bahwa kita harus tetap optimis, kita harus yakin dan percaya bahwa insya Allah badai pasti berlalu ya, dan bukan cuma badai, pandemi pun juga pasti akan segera berlalu. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, apa yang bisa kita lakukan saat ini adalah waktu yang terbaik bagi kalian yang sebelumnya belum memasuki bisnis ini untuk pertama tentu adalah belajar ya. Kita mengambil waktu sekarang ini untuk belajar tentang seluk-beluk bisnis travel itu sendiri ya. Jadi ketika suatu saat, dan kita berdoa ya, semoga pandemi ini bisa segera berlalu, dan kemudian yang penting pembatasan terhadap traveling itu sendiri sudah dicabut, maka insya Allah bisnis travel akan segera tancap gas kembali. Oke, dan juga seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa banyak di antara perusahaan-perusahaan tour and travel agency yang besar, bahkan yang berskala multinasional saat ini, banyak di antara mereka yang sudah kembang kempis, bahkan ada yang sudah tutup ya, yang tadinya merajai top 10 baik di Indonesia maupun di beberapa negara lain, itu mereka ya boleh dibilang ya kembang kempis itu sudah setengah mati bertahan ya. Bagaimanapun mereka adalah perusahaan besar, mereka memiliki komponen biaya yang sangat besar dalam menjalankan operasional mereka. Untuk itu sekali lagi saya nyatakan bahwa kita atau pebisnis independen nantinya, atau pebisnis yang mandiri itu akan memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk bisa segera memulai bisnis ini, kemudian untuk bisa insya Allah segera sukses seperti itu. Kenapa? Karena kita bisa mulai kapan saja. Kita tidak membutuhkan modal yang besar. Kita bisa mulai dari mana saja. Kita bisa mulai dari rumah kita sendiri. Kalian bisa mulai dari kamar tidur kalian ya. Selama kalian memiliki koneksi internet, maka insya Allah bisnis travel kalian itu bisa segera jalan ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, sekali lagi saya mengajak kalian untuk mari kita belajar dari sekarang bagaimana sebenarnya seluk-beluk bisnis travel itu ya. Nah, ketika kalian sudah belajar ini, ketika kalian sudah menguasai ilmunya, maka kalian bisa segera memulai. Oke? Untuk itu silahkan kalian klik link yang ada di keterangan video ini. Kami dari Jalan-Jalan Academy sudah menyiapkan sebuah paket
kursus bagi kalian yang ingin segera memasuki bisnis travel. Yang pertama, kalian harus belajar ilmunya, ya. Nah, di dalam situ kita sudah menyediakan materi-materi yang mengajarkan kalian tentang segala ilmu atau seluk-beluk yang harus kalian ketahui tentang bisnis travel ini sebagai bekal bagi kalian untuk memulainya. Oke? Nah, sekali lagi saya ajak kalian untuk segera klik link yang ada di bawah, kemudian mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti kursus yang kami tawarkan. Ingat, bagi kalian yang pemula, kalian harus mulai dari materi bagaimana menjadi seorang independent tour and travel consultant. Ya, ini adalah materi yang paling dasar. Nanti setelah itu, ketika kalian sudah menguasai ini, bahkan kalian sudah menerapkan ilmunya, kalian sudah memulai bisnis travel kalian, selanjutnya kalian bisa mengambil materi-materi lanjutannya. Oke, jangan lupa tolong like, subscribe, dan juga share video ini ke sebanyak mungkin dari kenalan-kenalan kalian. Oke, sampai di sini dulu untuk materi ini. Kita bertemu di materi atau video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.